Anda lihat Bapak yang baru saja membeli gas tadi, memang sudah tidak dipungkiri lagi semenjak pemerintah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak menjadi gas, gas menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memperhatikan sekali penggunaannya agar tidak terjadi hal yang berbahaya. Namun bagaimana jika dari sekian banyak gas tersebut mengalami kebocoran dan akhirnya memakan korban jiwa? Inilah dialami oleh Lala dan Ujang. Ketika tengah memasak gorengan, ternyata tabung gas yang digunakannya mengalami kebocoran dan akhirnya meledak. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Ini dia kisahnya. Ujang adalah seorang suami yang tidak pernah menyerah dengan nasibnya. Setelah 3 tahun merantau dari kampungnya dan bekerja di kota besar, dia harus menerima nasibnya terkena PHK. Sampai akhirnya dia sekeluarga harus berjuang bertahan hidup dengan berjualan gorengan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Neng, ini belanjaan Neng. Ujang dan Lala hidup serba kekurangan Iya Neng. beberapa tahun terakhir ini. Namun mereka berdua tidak pernah mengeluh pada nasib. Lala sangat bersyukur mempunyai suami Ujang karena sangat bertanggung jawab dan tidak mengenal malu untuk mencari usaha apa saja demi kebutuhan keluarganya. Aduh sakit. Ya kenapa? Ada apa Neng? Ini kepotong pisau. Kena cari obat merah ya kan? Sakit ya? Takut luka di dalam. Ya Neng. Tunggu ya. Sakit kena. Kakak, kenapa kak? Iya sakit. Bu, beli obat merah sama perban Bu. Sebentar saya. Ya. Nggak ada mas obat merahnya. Apa Bu? Nggak ada. Aduh. Yaudah nih Bu. Mas sebentar deh. Ya Bu. Saya ada obat merah bekas sama perbannya. Mau nggak? Yaudah nggak apa-apa deh Bu. Makasih ya Bu ya. Berapa Bu? Nggak usah, kursi mas aja. Makasih ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Ujang menjadi cemas setelah kejadian anaknya terkena pisau siang itu. Ditambah lagi dengan kejadian dia menjatuhkan obat merah yang sulit sekali dia dapatkan. Dari semua kejadian yang dia alami pagi ini, timbul pertanyaan dalam hati Ujang. Apakah ini sebuah isyarat akan datangnya musibah? Tetaplah di Miracle.
Ketika mereka sedang menjalankan sholat berjamaah, dikagetkan oleh kedatangan seseorang yang berteriak dari luar rumah Ujang. Lala pun langsung segera keluar untuk melihat siapa yang datang. Waalaikumsalam. Saya mau pesen gorengan. Mau pesan berapa, Pok? 50. 50? Ya udah, ntar sore saya ambil ya. Boleh, Pok. Bisa. Makasih, Pok ya. Ya udah, makasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Neng. Yaudah kalau gitu cepet-cepet yuk. Boleh, yuk. Iya, bentar ya Bu. Karena mendengar suara para pelanggan yang sudah ramai di depan gerobak di depan rumahnya, akhirnya Iya, Ujang bentar pun ya, Bu. segera membawa bahan-bahan Bentar, Bu. untuk membuat gorengan keluar rumahnya. Masuk ya saya. Iya ibu, iya ibu yang mana? Iya masukin aja. Iya. Makasih ya. Iya bentar ya. Iya. Ini yang mana pilih aja Bu? Iya pilih. Iya. Iya ini Bu. Makasih ya Bu. Iya. Ibu apaan? Iya. Sama-sama ya Bu. Ujang dan Lala sangat sibuk melayani para pembeli yang biasa membeli gorengan Ujang. Iya. Makasih Tapi Bu. tiba-tiba Ujang merasa kalau api di atas kompornya sudah tak besar lagi. Iya. Ujang pun meminta Lala untuk meminta gas di warung Alhamdulillah ya tetangga Kang. lebih dulu. Dagangan kita laris. Sebelum gas yang sedang menyala habis. Neng, namanya rezeki. Sementara Kita kedua kemana, anaknya Neng? masih terus membantu bapaknya sambil menikmati gorengan buatan bapaknya. Apinya tempat ini saja. Jangan-jangan gasnya mau habis nih. Neng! Apinya makin kecil nih, Neng. Jangan-jangan gasnya habis nih. Sebelum habis, beli dulu, Neng. Udah deh Kang, kalau gitu Neng beli dulu ya. Ya, buruan, Neng ya. Iya, ya. Oh iya, Bu. Ya, Bu. Entar, Bu. Ya. Lala yang sudah membayar tabung gas yang dibelinya, dia segera membawanya pulang. Ya. Ujang tak berpikir benar dua kan kali gas untuk melakukan hal yang berbahaya. Sementara dia melihat nyala api di atas kompornya tak menyala sempurna, dia langsung memainkan selang gas yang ada di kompornya. Iya, Nak. Habis, ntar nunggu Ibu ya. Dan baru beberapa langkah kakinya bergerak, tiba-tiba saja boom! Terdengar suara yang sangat besar sekali hingga memekakkan telinga yang ada di sekitar itu. Saya berteriak histeris begitu mendengar suara ledakan. Saya panik, saya langsung mencari kedua anak saya dan suami saya. Kang Ujang! Kang Ujang! Akang, datang, Mama!
Tuhan menunjukkan kebesarannya. Di balik tubuh Ujang yang terbujur kaku karena sudah tewas, ada Seto dan Maman yang masih hidup. Ternyata Ujang ingin melindungi kedua anaknya agar tidak terkena ledakan gas yang mematikan itu. Dan Tuhan punya kehendak dengan menuliskan takdir atas dirinya dan kedua anaknya yang terselamatkan. Allah, kau masih pada hidup ya Allah. Terima kasih Allah. Engkau telah selamatkan aku. Aku ikhlas milikku kau ambil ya Allah. Aku berjanji kau akan meneruskan sisa hidupku dengan anak-anakku ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Ini benar-benar mukjizat buat saya dan kedua anak saya. Saya bersyukur sekali. Malah harus kehilangan suami saya. Kelihatannya bingung. Kerupuknya sudah tidak enak lagi, Pak Ustadz. Pepohonan dan tumbuhan adalah penghasil oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi hubungan antara tumbuhan dan manusia adalah selalu membutuhkan. Tapi bagaimana jika tumbuhan atau pepohonan tersebut diterpa angin puting beliung yang sangat kencang? Tentu saja bisa merobohkan bangunan dan pepohonan yang ada. Nah, kisah kali ini kita akan menyaksikan sebuah keajaiban yang dialami oleh seorang wanita bernama Rafiah yang terselamatkan dari bencana angin puting beliung karena pohon besar yang akhirnya membuat dia selamat dari robohnya sebuah bangunan ketika kejadian tersebut. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Ini dia kisahnya. Pagi itu seperti biasa abang menjemur kerupuknya di luar. Padahal tidak ada panas matahari karena semalaman memang habis turun hujan. Hasim adalah seorang penjual kerupuk buatan sendiri. Setiap pagi dia selalu menjemur kerupuk yang belum digoreng istrinya itu untuk dia jual ke pasar. Ya, Rafiah. Rafiah adalah istri yang sangat soleha. Ya. Walaupun sekian Ya, lama makasih berumah ya. tangga belum juga mendapatkan keturunan, dia selalu berusaha membahagiakan suaminya. Dan setelah sekian lama, Enak sekali. akhirnya keinginan mereka mendapatkan anak terkabul. Rafiah bisa hamil, walaupun umurnya sudah tua. Hasim pun semakin sayang kepada Ayah kerja istrinya dulu ya. tersebut. Doain ayah biar laku dagangannya. Abang berangkat dulu ya. Ya bang. Hati-hati ya bang ya. Assalamualaikum. Niatnya mau pergi ke pasar menjual kerupuk ternyata terhalang karena Pak Ustadz mengajak Hasim untuk kerja bakti di musola, tempat warga biasa melakukan sholat. Mau ke pasar. Hasim dengan berat hati menolak karena harus menjual kerupuk ke pasar. Tapi ketika Pak Ustadz menjanjikan akan memborong semua kerupuknya, Hasim pun akhirnya mau ikut ke musola. Bener Pak Ustadz. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah ya Allah. Yaudah kita langsung ke musola ya. Baik Pak Ustadz. Ya. Sebenarnya waktu itu niat saya baik. Saya kepengen membantu Pak Hasim. Tapi mungkin dengan cara memborong kerupuknya itu cara yang terbaik.
Tampak terlihat semua warga bahu-membahu bekerja bergotong royong, membersihkan dan memperbaiki musola bersama-sama. Setelah sekian lama, akhirnya pekerjaan mereka selesai. Sudah dibarengi dengan waktu sholat asar. Nanti kalau kerja baktinya sudah selesai, kerupuk-kerupuk Hasim boleh dikasih ke warga tuh. Sekalian buat makan siang. Baik Pak Ustadz. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau kerja baktinya sudah selesai, kita langsung jamaah sholat asar ya. Ya. Oke, sekarang terusin dulu, selesaiin ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai melaksanakan sholat asar, Pak Ustadz menyuruh Hasim untuk membawa kerupuknya ke dalam. Hasim pun lalu bergegas untuk mengambil kerupuknya itu. Ini bapak-bapak sama ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tadi kerupuk ini nggak apa-apa kok jadi melempeng gini ya. Astagfirullahaladzim. Jadi melempeng gini ya. Nah, Hasim, Pak Ustadz, ada apa Hasim? Kelihatannya bingung. kerupuknya sudah tidak enak lagi Pak Ustadz. Ini Hasim. Maaf Pak Ustadz, jangan. Saya kan sudah janji mau membayar seluruh kerupuk-kerupuk Hasim. Nggak usah Pak Ustadz. Terima kasih. Hasim, ini rezeki Hasim. Terimalah. Terima kasih Pak Ustadz. Sabar ya. Hasim tak pernah mengerti apakah kejadian demi kejadian sial yang dialaminya itu adalah sebuah firasat buat dirinya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Jangan kemana-mana. Tetaplah di Miracle. Kamu di dalam aja ya. Hasim masih saja berpikir soal kejadian yang dia alami. Adalah hal yang sangat mustahil dan tidak masuk akal. Dia sangat yakin kalau dia sudah mengikat kencang karungnya itu dan tidak mungkin kerupuk bisa saja tiba-tiba melempem. Astagfirullahaladzim. Jujur saja saya nggak enak sama Pak Ustadz. Beliau mau membeli kerupuk saya, walaupun kerupuk saya sudah melempem. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Rapiah. Assalamualaikum, Rapiah. Bang, kok sepertinya wajah Bang beda. Ada apa, Bang? Jujur, Abang tadi mau ke pasar, itu ketemu Pak Ustadz di jalan. Pak Ustadz memborong semuanya, membeli semua kerupuk Abang. Dan Pak Ustadz menyuruh Abang untuk bareng-bareng kerja bakti di musola. Ya sudahlah, setelah itu, setelah mau dimakan kerupuk Abang, itu semuanya tidak enak kerupuknya, melempem. Rafiah mendengar cerita Hasim soal kejadian yang dia alami juga ikut kaget. Namun Rafiah mencoba menenangkan suaminya dan menyuruhnya bersyukur karena Pak Ustadz masih mau membeli kerupuk milik suaminya itu.
walaupun merasa tidak enak karena semua kerupuknya melempem. Hujan yang terus-menerus dan sangat deras, ditambah lagi angin yang mulai bertiup kencang, membuat pepohonan dan tumbuhan di sekitar rumah Hasyim hampir tumbang. Hasyim berharap agar hujan mereda, karena dia harus menjemur kembali kerupuknya untuk dia jual esok hari. Hujan semakin turun dengan deras malam harinya. Hasyim menjadi sangat khawatir. Apabila Gimana hujan ya, tak kunjung reda juga, Hujan terus maka menerus dia gak tidak bisa berhenti. menjemur kerupuknya di luar. Ditambah lagi Hasyim dan Rafiah dikagetkan dengan suara yang begitu keras. Sabar aja Seperti ya, Bang. ada benda yang jatuh Semoga menimpa musim hujan atap segera rumah berakhir. mereka. Rafiah istrinya mengatakan Suara apa kalau itu, Bang? itu adalah suara ranting yang jatuh dari pohon beringin di depan Kenapa saya rumahnya udah yang bilang? sudah tua dan Pohon itu lapuk. harus ditebang. Beberapa kali Hasyim mencoba menembang pohon tersebut, selalu dilarang oleh Itu Rafiah. kan sudah lama, Karena Dek. pohon itu Pohon sudah itu ada sudah dari ada dulu semenjak saya semenjak kecil, Bang. Rafiah kecil. Tapi kan itu berbahaya, Dek. Udah tua. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo kita keluar. Angin kencang ditambah hujan yang semakin deras, ternyata membawa petaka yang bertambah parah. Angin puting beliung mulai datang tiba-tiba, dan langsung menerjang malam itu, dan mulai merusak apa saja yang menghadangnya. Hasyim dan Rafiah mendengar suara gemuruh yang sangat kencang di luar rumahnya. Hasyim pun segera keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Sementara itu Rafiah disuruh agar diam di rumah. Jangan, kamu di dalam aja ya. Tunggu, nanti kalau memang situasinya aman, abang akan jemput kamu lagi di sini ya. Dek ya. Hasyim melihat banyak warga yang berlarian panik menyelamatkan diri. Karena angin puting beliung telah menerjang perkampungan dan rumah warga. Hasyim lalu segera masuk ke dalam rumah untuk menjemput istrinya itu. Tapi tiba-tiba Hasyim ditahan oleh Pak Ustadz dan warga agar tidak kembali ke rumahnya. Karena angin puting beliung semakin mendekat ke arah mereka. Pak Ustadz nggak bisa Pak Ustadz. Di dalam ada istri dan anak saya Pak Ustadz. Percaya sama saya, kita harus selamatkan diri. Tidak bisa Pak Ustadz. Berdoa saja semoga istri Hasyim tidak apa-apa. Nggak bisa Pak Ustadz. Ayo. Istri dan anak saya di dalam Pak Ustadz. Nggak bisa Pak Ustadz. Hasyim, percaya sama saya. Nggak bisa Pak Kita Ustadz. berdoa saja. Semoga istri Hasyim Selamatkan selamat. istri dan anak saya Pak Ustadz. Rafiah. Rafiah. Allahu Akbar. Selamatkanlah ya Allah istri dan anak hamba ya Allah. Selamatkanlah ya Allah. Hasyim hanya bisa menangis dan berteriak sekencang-kencangnya memanggil nama istrinya. Dia hanya pasrah karena tidak mampu menyelamatkan istrinya yang masih berada di dalam rumah. Dalam hati yang teramat dalam, Hasyim meminta agar diberi kesempatan kedua untuk bisa berkumpul bersama istri yang dicintainya. Rafiah. Rafiah. Ini abang Rafiah.
Warga dan tim SAR merasa takjub karena Rafia bisa selamat dan terselamatkan oleh pohon beringin yang justru menimpa rumahnya Masih hidup, tersebut. Pak. Tolong Pak bantuin, Pak. Ayo Pak bantuin, Pak. Rafia. Ya Allah, alhamdulillah ya. Rafia. Kamu nggak apa-apa, Rafia. Baik. Bisa, Rafia. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya hamba bisa bersama kembali bersama istri dan anak hamba ya Allah. Ini memang takdir saya. Saya sangat bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Ya begini Pak, kalau menurut pemerintah sih kami udah harus waspada. Musibah dan bencana bisa datang kapan saja tanpa memandang waktu. Setiap detik bisa saja ada musibah yang akan menimpa kita. Alam yang seharusnya menjadi sahabat manusia terkadang murka karena ulah manusia itu sendiri. Kisah kali ini kita menyaksikan keajaiban dari peristiwa turunnya wedus gembel atau turunnya awan panas dari Gunung Merapi di Sleman. Seorang tukang ojek bisa selamat karena membawa penumpang misterius sehingga dia tidak terkena awan panas tersebut. Sungguh kisah yang sangat menarik untuk disimak. Ini dia kisahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak De. Yono, Destri. Iya, Destri. Saya mau nitipin Sri di sini Pak Le. Maaf kalau ngerepotin. Enggak ngerepotin kok. Malah Pak Le senang, Yono. Kalau gitu terima kasih Pak Le. Ayo masuk, jangan sungkan-sungkan. Budemu ada di dalam. Ayo, ayo masuk. Makasih Pak Le. Iya, iya, ayo. Ayo masuk ayo. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya Merapi di sana, Dek? Ya begini Pak Le, kalau menurut pemerintah sih kami udah harus waspada. Kami udah harus pindah mengungsi. Ini gimana lagi? Yono adalah sosok pria yang pemberani dan sedikit keras kepala. Tapi untunglah Sukardi telah berhasil melunakkan hati Yono agar membawa istrinya menjauh dari lereng Merapi. Karena bukan hanya akan membahayakan Sri istrinya, tapi calon jabang bayi yang ada di dalam perut Sri. Ya entah kapan meletusnya Merapi ya. Makasih banyak Pak Le atas sarannya. Udah, kalau gitu minum dulu kopinya. Ya kalau begitu kamu sudah bagus, istrimu sudah dititipkan ke Pak Le ya. Biar kamu di sana tenang ya, untuk ngurus-ngurus semua di sana ya.
Saya kaget sekali ketika memegang tangan Mas Yono. Tiba-tiba ada cicak jatuh menimpa Mas Yono. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Dek? Astagfirullahaladzim. Yono masih kebingungan dan campur cemas dengan kejadian di kamar tadi. Dia teringat pesan orang tuanya dahulu, kalau kejatuhan seekor cicak di kepala, kemungkinan ada pertanda tidak baik. Namun Yono berharap agar tidak ada sesuatu yang buruk terjadi. Kamu Tampak begitu cemas melihat Sri istrinya dari kejauhan ketika dia meninggalkan rumah Sukardi. Sri juga merasakan hal yang sama. Sepertinya pada hari itu akan terjadi sesuatu. Apakah ini sebuah isyarat dari Tuhan? Tetaplah di Miracle.